Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini jadi minum jetung baripat ada sama dia jadi itu. Saya kalau mau dibeli do nyetain acong. Ya. Mbet do dai blendo. Ya. Ditandai tak sandaran ngejok buah-buahan makin endek mungkin ada isin buah-buahan niki nampak tanpa kulit yang sempurna. Lamun seda kulit doang cacat sekedip burung isinya sempurna. Lek pelunggu sidat yang tidak pernah nyaman hidup kalau kulitmu rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyana takunu bidul maut wa kuntum fi burujin musyayyada. Sadaqallahu al-azim. Ayahunda sesuatu syaitan. Apakah mempaham karamun para ahli ulama, para ustaz, kiai pengulu, para dai yang kepada Nabi, tanpa mengenai sesuatu lewat harus berpakaian dalam adalah tokoh masyarakat, kata-kata bapak kepala desa, kantor RW, mami salah hijau, kulinasi wayang palawat, segenap jamaah pikiran yang dirahmati Allah yang saya hormati. Senenten ada lanjut Nabi Sallallahu Sepertama dan sangat utama Daud kesal-kesal tertulis syukur dari Allah Ta'ala secara kenyataan dan nyata. Kemudian untuk tidak yang Tuhan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau pengusia yang sadar dan menyadari selaku diri pengusia yang ini milik Allah, ciptaan Allah dan dari Allah, dan pengusia yang ican isi Allah sebagai alat isi dapati, sebagai alat tidak sembah, sebagai alat kita ibadah. Semoga pengusia terangkat isi ibadah pengusia yang sampai kepada Allah baik dunia maupun akhirat. Amin. Mudah-mudahan kesan kali ucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian dalam kesami-sami ucapkan selawat dan salam kunjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tanpa kecuali perusia tiang ini selaku takut sida-sida Allah dari mata Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala yang mengaku yang tidak pernah salah siapa yang diakui. Karena kalau mengaku suatu hal yang sangat gampang dan mudah, tapi untuk diakui ini tidak semudah mengaku. Sehingga kalau perlu sidatia mengharapkan syafaat dari Nabi perlu sidatia, izin Allah yang menentukan. Sesuai dengan firman Allah, wa la yasfa'u indahu illa bi'izni. Di mana melaksanakan syafaat Nabi Muhammad sebelum ada izin Allah, sebelum ada keputusan Allah, sebelum ada pengakuan Allah. Karena Allah akan mengakui promosi dia karena Rahman dan Rahimnya. Kalau sesama manusia mengaku, kadang-kadang karena cintanya, lalu benci saja belum tentu satu itu berlaku. Semoga dan semoga promosi yang bikin dalam penilaian Allah selaku peniki takut jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kesami-sami ucapkan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mani-mani dinikati para hadiah
sekalian, sesepuh mengisi tokoh, segenap yang hadir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dewek pribadi Haji Rahmat Hidayat atas redanya Allah, dewek pulih silaturahim li asal Musadi. Nenten bermaksud untuk menggubik lungguh, namun enggak saling teringat karena itu pada lupa. Karena berbicara masalah berilmu, mungkin lebih berilmu belum berusaha ini daripada dewek. Lalu terkadang bahwa ilmu apa yang kita ilmukan kadang-kadang dunia lalu mempraktikkan. Karena kadang-kadang lupa perlu sidertian bahwa akan diminta pertanggungjawaban. Dan ilmu niki bukan hanya diucapkan, tapi membutuhkan praktik atau pembuktian dalam hidup ini. Dan segala ilmu niki dipraktikkan saat kita hidup di dunia. Kita praktikkan itu akhirat, tapi kita akan praktikkan di dunia. Belajar makin kaitan dengan malam samakin dalam hitung-hitungan malam satu itu makin. Insya Allah akan yang jiwa saya. Dari sampun dalur kedua lagi. Artinya di dalam acara ini ada kontak kedua. Dari dalur ke pitu, dari pitu ke jiwa, dari jiwa ke 40, dari 40 ke 100. Kata orang bijak, mikir mempunyai hikmah. Tapi orang yang ingin mendalami hikmah itu adalah bagi orang-orang yang berakal sehat. Yu'til hikmata man yasha' wa man talaqat bihi akhiran kasura wa ma yazakkaru illa ulul albab. Karena ilmu hikmah itu adalah kebanyakan kebaikan yang banyak. Tapi orang yang akan diberikan ilmu hikmah ini adalah bagi orang yang menggunakan akal sehat. Dalam nalung niki namun tak kaitan dari diri, dari ilmu, dari pula sangat penting. Contoh kecil namun tak kaitan dengan bulan atau hari besar Islam yang akan bertepatan dengan Rabiul Awal, dengan Maulid, kajian bertepatan Maulid. Kalau nanti itu bulan Maulid ini bulan September, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau proses diterjemahkan secara hakikat, Rabiul Awal ini dikaitkan dengan diri mati dan mati diri ini. Berarti kapan saja dan di mana saja kita boleh kita Maulid yang sebenarnya. Karena pira-pira kaitan dengan mati dalam berdua. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal di bulan tertentu. Kalau dikaitkan dengan mati, hari besar Islam ini tidak perlu bulan Maulid, itu tak hari Maulid. Tidak perlu kita tanggal bulan 12 Rabiul Awal kita hari Maulid. Sepanjang jiwa ini belum mengetahui Maulid yang sejati. Karena Maulid yang sejati ini mengantar jiwa kita menjadi orang yang terlepas dari kegelapan, orang yang keluar jiwanya dari kegelapan. Itulah hakikat Maulid yang sejati. Apa itu kegelapan? Segala bentuk pelanggaran itu adalah kegelapan. Segala bentuk pelanggaran itu adalah kegelapan. Lihat. Contoh kecil makin dengan rujuk Malaysia doang, cuma berangkat jam 12 siang, namun melanggar caranya, tidak ada paspor, tidak bisa, pasti disebut gelap. Tiba terbeli motor pinjam dulu makin, lagu motor itu curian, pasti disebut motor gelap. Ya temilik makin Nina, lagu Nina senina dengar itu adalah hubungan gelap. Artinya kegelapan itu belum habis dalam hidup kita. Artinya kalau belum berhenti yang berpidato, gampang menyatakan kita telah keluar dari alam gelap kita masuk alam terang benderang. Itu hanya teori, itu hanya sponsor. Tapi dalam praktiknya masih banyak gelap kita. Ini saling kewak gelap, saling ngumpet gelap, ini sembahyang gelap, milih seninan dengan gelap.
Pokoknya intinya sepanjang kita melanggar aturan adalah gelap. Mari kita lahirkan sifat-sifat yang mulia, sifat Nabi Muhammad yang supaya diri ini keluar dari kegelapan yang sejati. Kalau belum mau meneluh diri sendiri sebelum meneluh. Ini kita kaitan dengan maulid secara zahir dan untuk maulid secara hakikat lebih-lebih secara ilmuwan. Tentang leluh, namun ini terbahas tentang leluh ini 7 hari 7 malam pun tidak akan habis lagi bagi orang ilmu. Kita akan habis. Yang pun dengan lain dan ditahu dari Keminang misal niki harus berisi leko buat apa? Niki kitab yang berbentuk filosofi. Leko buat apa? Disebut lekas, segera dia kena lekas. Leko lekas. Liqa itu kan bahasa Arab sebenarnya liqa itu bahasa Arab. Liqa artinya berjumpa. Berjumpa dengan liqa sebenarnya bahasa Arab. Lekas artinya bahasa Melayu itu segera. Jangan pernah kau tunda-tunda ya lekas. Liqa lekas. Lagu liqa nama bahasa Melayu tapi sir artinya rahasia. Iya. Mari kita berjumpa dengan rahasia. Tapi rahasianya pertama adalah sana putih. Putih, kenapa putih? Yang pun dengan berjumpa dengan Allah pakaian putih. Polos mari jadi sifat ya kan. Belang-belang jadi bau mereka jadi di macam marifat. Paling-paling larinya ke marifat. Ya, artinya polos, artinya yauni, dienta, diate, dia kena polos putih. Itu maksudnya polos putih. Nah, terus ada sifat dua lombok-lombok, nah, baru akan terbentuk menjadi sebuah lekas, akan terantar dengan segera jiwa pelungsi dan dia menjadi orang yang berjiwa kenalan. Iya, menjadi tipe ilmu telu, usul fikih tasawuf, penuh telu. Jadi, usuluddin adalah ilmu yang mengantar seseorang menjadi orang yang sampai kepada Allah. Lalu tidak mungkin pelunggu sidat yang akan terantar diri ini sampai kepada Allah tanpa alat namanya Al-Quran dan hadis. Nah, sangka dia bukan ilmu fikih. Ini dia berilmu usul, tak ketih di balik syariat. Kecak-kecak. Gara-gara dalam dulu pengaji kalau cerita doa, bau nanti sembahyang, dia bau di puasa, wah sampai latih 12 ini pendusta itu. Insyaallah. Pembohong itu. Kenapa? Kemudian makin tidak ada contoh oleh Nabi sebelum. Lamun berbicara masalah berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad diceritakan berjumpa dengan Allah, tapi tidak pernah meninggalkan syariat. Jadi tinggalan syariat Nabi Muhammad. Maka pacuan dan niat itu mana? Nah, ini usul. Ilmu usul ini adalah ilmu yang mengantar jiwa seseorang sampai kepada Allah, tapi tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran dan ini fikih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi tidak mungkin kita akan terantar tanpa ilmu alat lagi satu namanya ilmu tasawuf. Baru yang berusul fikih dasar. Tapi ini kalau dikaitkan dengan ilmu, kalau dikaitkan dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, kalau dikaitkan dengan diri belum mesti dia qauli fi'li qalbu. Dikaitkan dengan asal usul belum mesti dia Nurullah, Nur Muhammad, Nur Adam. Baru orang pada diri. Dia pun tentu tadi main. Apa kedik-kedik tentu baris dan solat jenazah paling kedik. Coba tentu pelurus diri pelurus dia. Dia pun mari kita bersama penelung diri sendiri teman penelung. Ini hakikat wala tamutunna illa wa antum itu maksudnya. Karena pelungguh akan jadi orang muslim yang sejati ini setelah benar-benar keluar dari alam kejahilan. Apa itu kejahilan? Bodoh pada ketone salah gawit. Itu namanya jahil. Sehingga Abu Jahal jadi jahat. Jadi diri doang tu boya. Karena jadi makin kalau pelungguh tidak mau memperdalam hakikat nelung niki, engkau akan menemukan hakikat Abdullah yang sejati, hamba Allah katanya. Hamba Allah inilah yang
melahirkan namanya Muhammad. Artinya apa? Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah akan lahir dari Abdullah. Iya. Dan tidak mungkin akan lahir sifat Nabi Muhammad itu kalau orang yang belum jadi Abdullah. Dan Abdullah inilah yang dipastikan melahirkan namanya Muhammad. Berarti Abdullah ada sekarang, sifat Muhammad ada sekarang, fisiknya Nabi Muhammad yang wafat. Kalau sifatnya masih sekarang, masih. Ya. Semoga pelunggu sidat yang ada bau penelung diri sendiri teman. Penelung, ya pun dengan lain yang ngeringin dengan lain. Arah cerita babu pokok mati nonik kelema tunelung dulu nui tunelung itu mati nonik kelema. Berarti juluan pelunggu sidat yang jadi orang muslim sejati baru mati. Juluan pelunggu sidat yang keluar dari alam kegelapan baru mati. Juluan pelunggu sidat yang dari umat Nabi Muhammad baru mati. Tentu kalau pelunggu naik ke peringkat pitu makin menjadi Abdullah sejati. Karena yang bisa menghadap kepada Allah dalam bulan yang ketujuh, ke langit yang ketujuh, tanggal 27, bulan yang ketujuh, bulan Rajab, adalah hamba Allah. Hamba Allah. Makanya Nabi Muhammad saat berjumpa dengan Allah tidak disebut namanya. Yang disebut maqamnya. Subhanallazi asra bi. Berarti siapapun yang sudah bermakamkan abdihi bisa berjumpa dengan Allah. Tapi dengan syarat proses pembersihan hati dulu. Tidak mudah. Mana masih saling benci, masih milih makrifat. Mana dia saling kewa, masih makrifat. Ending kira sembahyang masih marifat. Waduh. Tidak mudah. Karena harus membersihkan hati. Nah, kenapa dan mengapa terjadi di bulan ke-7, tanggal 27, Nabi pelunggu sidat akan berjumpa dengan Allah, terjadi pembersihan hati. Jangan pelunggu sidat yang berpikir bahwa Nabi Muhammad itu kotor hatinya, jangan. Cuma Nabi Muhammad dibuat jadi contoh supaya kita bisa berpikir bahwa sekelas Nabi Muhammad dibersihkan hatinya, apalagi Tuan Dayat. Harus dibalik ke diri sendiri. Dibalik ke diri sendiri. Raus Nabi Muhammad dong persihatin mudik pula akan hidup itu yang wajib. Karena Nabi Muhammad itu contoh. Tentu siapa yang mengambil contoh wajib mengikuti seperti contoh. Baru dikatakan orang bercontoh. Maaf. Baru katakan bercontoh. Mari bersihkan hati. Jadi qad aflaha man zakara wa qad khaba man dasara. Beruntunglah manusia yang mensucikan dirinya dan sangat rugi manusia mengotorkan dirinya. Berarti diri ini akan suci oleh perbuatan dirinya sendiri dan diri ini kotor oleh perbuatan diri sendiri. Berarti tidak akan suci oleh sanjungan dan tidak akan pernah kotor oleh hinaan. Berarti suci oleh diri sendiri dan kotor oleh diri sendiri. Salah satu sifat hamba Allah adalah dia tidak tumbang tatkala dihina dan tidak terbang saat dipuji. Itu salah satu sifat hamba Allah. Salah satu. Nah, hamba Allah inilah yang dipanggil oleh Allah. Jiwa yang tenang, jiwa yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini kerahai Tuhan tidak. Irji'i ila rabbiki. Sini kau. Berarti Allah menunjukkan melalui firman-Nya ini yang suka diterima oleh Allah orang yang bersih hati, bukan orang berpredikat orang bukan orang yang bilang al-Quran, tidak, tapi yang sangat disenangi, diterima sebagai tamunya akan bertemu langsung dengan orang yang bersih hati. Ya, kena tanah suci. Ya, kena tanah suci, jiwa-jiwa yang suci. Itu radiyatan mardiyah, itu yang akan diterima keridhaan Allah. Itu yang dididik Allah. Itulah hakikat fadli fi ibadi, masuk ke golongan abdi. Baru bersih hati ke siapapun, terlepas dari status saudara, status pemulung, status polisi, pegawai. Yang penting bersih hati sama kita kalau di depan Allah. Makanya lah berdua Mekah, lupa dia doang itu status tuh. Yang jenderal, yang pengawis, yang pemulung, sama status kita. Sini sudah bayangan di hadapan Allah itu sama. Sudah.
kita benar-benar menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Itulah manusia masuk surga. Masalah surga tergantung hati lah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Lagu hati itu tunggak kebang. Ya pun sabda Nabi, baiti jannati rumahku surga, batin maksudnya. Ya, yang mau kena dikanggu hanya basong lek balik. Dikanggu sifat hanya basong lek batin maksud. Itu maksudnya. Dia terkanggu kalau poster-poster oleh balik. Dia kira menghayal menggambar-gambarkan Tuhan, itu maksudnya. Ini hikmah. Iya. Dia terkanggu hanya patung. Jangan tidak ada pernah mau berubah diri ini, itu maksudnya. Karena patung itu berubah. Itu dalam tafsir ilmu hikmah, cari dalam kitab yang Ulumuddin tepatnya. Karangan Imam Ghazali. Sehingga gua itu sebenar diri ya gua yang bukan dulu gua. Sehingga kelompok Ashabul Kahfi ini anjingnya di luar. Anjingnya di luar gua. Tidak di dalam gua. Makanya semoga kita mari. Nah, kalau dikaitkan dengan ilmu itu niki baru nalung usul fikih tasawuf. Kalau ilmu itu tentu kali nempat dong beda ge make niki anjari pitu. Syariat, tarekat, hakikat mah ternyata pun bau jok marifat syariatnya ada. Ternyata pun bau jok marifat fikihnya ada. Bukan orang terbebas dari fikih dan syariat. Waduh, ini jadi minum jatuh marifat ada sama dia jadi dong. Sakala mau dibeli dong nyetain acong. Ya, betul ada tai beli dong. Ya, ditandai tak sandaran ngejok buah-buahan makin, ende mungkin arah isin buah-buahan niki nampak tanpa kulit yang sempurna. Lamun seda kulit doang cacat sekedip burung isinya sempurna. Lek pelunggu sidat yang tidak pernah nyaman hidup kalau kulitmu rusak. Maaf, tidak nyaman hidupmu. Makin tican, makin tikel, makin sekit belendong solah tetali masih utuh. Sekit yang terteteh makin lendong. Itu penguringan terurung makin embe kira-kira pilih makin. Lamun sebelendong kan masih jadi fitrah manusia. Lamun dibaik sadar lendongnya fitrah anjing. Jangan produksi dia. Ya udah kena sidul saya jangan dia yang bakar. Kemudian tersinggungnya sidul belum tadi. Wadah ayat. Ya. Raja makin dengan berguru ngaji ilmu marifat ada sama begejuk, ada sama berdalih. Dia simbecam kita makin kat Tuhan. Anda yang berguru ada yang jadi hamba Allah, ada yang cakap begejuk makin. Malah kemarin dengan jok masjid buat kat Tuhan. Raja terus simpan itu. Dia lendong berdoa, saya mau belendong. Coba silet seketik doang lendong, coba berbeda. Kemudian kanggo lendong. Iya. Kadung sandi kanggo lendong mungkin coba tunukan kepeng 1000. Buya pedeketan terbaik lendong marak kepeng logam 1000 niki. Milih penting. Berarti kalau pelunggu sidat yang mau mempedalami tentang itu di langit yang ketujuh, dalam syariatnya, dalam ilmunya, dalam ilmu yang ketujuh, nama ilmu marifat, berjumpa Allah dengan Allah langsung hambanya. Setelah berjumpa, baru turun perintah sholat. Berarti setelah marifat, Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Lamun pelunggu sidat tiang, yang makin di mana marifat menolak sholat. Kan terbalik. Coba berpikir dong. Iya. Ini kaitan dengan mintu niki. Ya pengbulan yang ketujuh, di langit yang ketujuh, ilmu yang ketujuh. Ini tentang hamba yang berjumpa dengan Allah di langit yang ketujuh. Ada kalanya dengan ilmu yang ketujuh, menerima perintah sholat yang berjumlah 17 rakaat. Sehari semalam yang wajib. Nah ini sebenarnya lamun tak secara ngaji. Berarti makin lamun ini pemitu keluarga kadang jari kadang-kadang ini pecah belah. Lamun ini pemitu keluarga kesuan makin. Lamun ini sembahyang jadi pecah belah kan sih.
Karena ini. Lamun ada sembahyang tak ada apa-apa. Lagu lamun ini pemitu aja keluarga deh hancur. Ini kan manusia dah berotak gitu. Dah berakal. Nah jadi mungkin belum mesti datang lamun kekuatan itu dong kuatan mungkin sholat. Iya, kuatan sholat. Karena itu yang dibahas dalam langit yang ketujuh, hamba berjumpa dengan Allah. Iya. Nah jadi makin rakaat sholat yang 17 niki, semua umat Nabi Muhammad hamba Allah menerimanya, telah dia terima, sehingga wajib menjalani sholat yang berjumlah 17 rakaat sehari semalam yang disebut 5 waktu. Kapitulah rakaat, Zuhur 4. Zuhur artinya zahir, zahir artinya pedas. Si pedas riuk makin 2 penentang. Si pedas makin si rendah kedua kentok. Niki penentang kentok ciptaan Allah. Disadarlah bahwa penentang si kau nyeriuk sifat Allah sifat dasar. Sadarlah si kau ngerengah kentok niki sifat Allah yang bersifat sama. Ia berwajib sujud syukur kepada Allah. Dan sembahyang asar 4 rakaat. Asar artinya yang berbekas. Walaktubu ma qaddamu asar. Maka lamun terlampak berbekas 2 naik. Lamun berdemak berbekas 2 iman. Siapa yang memberikan? Pasti jawabannya Allah. Ia berwajib sujud syukur kepada Allah. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Maghrib artinya serap. Tuh serap bambu 2 lamir. Serap rasa bebe. Sakat lamun tak sering ngaji semua nikmat. Rakaat sembahyang di 5. Ada cerita di kisah. Seorang kakek berumur 78 tahun. Karena kecapean kena ngapil penggawe, akhirnya jatuh sakit, tidak bisa bernapas, sehingga dibantulah pernapasan dengan oksigen. Terjadilah pulih kesehatannya kembali selama 24 jam. Setelah 24 jam dibantu dengan oksigen, kembali sehat. Dan dihitungkan ajim oksigen selama 24 jam ini 2,5 juta. Langsung lengkerung ngaruh. Demen tuh tebarak jumlah ajin oksigen yang dipakai selama 24 jam. Akhir dokter menenangkan. Kan dokter ini masih salah paham. Tidak terlalu banyak, Pak, ini untuk menebusnya oksigen yang 24 jam. Ampun ini untuk wayah berumur 78 tahun. Endek wah pikiran jumlah isi ke nebus, Pak dokter. Lagu sama kepikiran 24 jam saya bayar untuk bernapas oksigen 24 jam. Tapi Allah memberikan saya bernapas selama 78 tahun tidak pernah bayar. Ini yang saya berikan. Ia tidak bisa. 78 tahun saya diberikan usia tidak pernah bayar bernapas pada Allah. Lalu hanya di rumah sakit hanya sehari semalam saya bayar 2,5 juta. Kalau saya hitung 1 bulan kali 2,5 boleh hitung makin setahun pira si kamaya. Mohon ini sudah bayar untuk nenek tidak mampu. Tapi kenapa saya tidak sempat melalaikan perintahnya katanya. Ia muktabisan. Milu pengaruh dokter umpayu. Nikmat itu nikmat yang lain. Sekedar bernapas doang. Yang pun maghrib serpang boleh hirau serpa sebil. Bukan hanya sekedar rasa, no. Demen tidak ngerasa. Dia tahu berbeda rasa. Siaran mahanya punya alat sensor Allah di bebek pukul balik. Coba bukti yang siaran pemberian Allah nikmat pada bebek tebar. Tes bebar itu balik. Anda tahu si sini dan si dot ketahuan dia dot asal ini dot palsu. Ya ketahuan dia karet dia sendiri. Lu si mahanya Allah memberikan silakan. Masya Allah lagu mulai ke pandai masuk ini.
Dan yang keempat sembahyang isya. Isya paling bila waktu. Karena dari 4 anasir, dari api, air, angin, dan tanah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut niki. Kulit, daging, darah, tulang, dan semuanya. Sehingga nikmat doang sebenarnya. Lain dek sambung lalu kena japa elendong ya. Masya Allah, sombong sejari. Suatu yang diciptakan berkulit mustahil akan ada isinya kalau tidak punya kulit. Tapi punya kulit masih kosong, masih ada harapannya akan terisi, tapi menunggu proses. Dan yang terakhir sembahyang subuh 2 rakaat. Subuhi artinya subuh, terbit artinya ketila, terbit fajar. Sangka lamun subuh pendek, ketila pendek. Lamun subuh tai, ketila tai. Ini nikmat dari Allah. Musilah anir makin etican bandara Tanah Awu, kancing pesawat darah sekat, lamun dedek tebeng menek, belin yang pedih makake. Sekat pesawat itu tebeng kancing bandara. Lagun dek tebeng menek, demil sila. Kawan penedik. Niki to rahasia manik Allah Taala kena wa ta'udhu nikmat Allah tidak dapat dihitung nikmat. Apanya tidak dapat dihitung? Nilainya maksudnya. Tidak mampu dihitung nilai. Ya misal makin antar tukar makin. Oke, tebeng tahu menek si Allah Taala. Lagu dendek tebeng tahu naik si Allah Taala. Sido saya ngipi Lombok niki awak sirkuit awak bandara. Pasti dia menek. Sekedar nikmat dari menek doang, bumi dan langit bersama isinya belum sebanding nikmat yang diberikan oleh Allah. Lalu masih perlu sidat yang sombong. Yo sila berembe-rembe kapot ke tengah malam lamun dimilih menek pasti ini turas. Berembe-rembe ke ngantok kalau mau dimilih naik pasti ini melingkar. Lagu lewat melingkar di minggu bab subuh. Ya. Iya, ini cuma berpikir dong. Nah, sisa pirang. Lamun dengan pirang katuan dek wajib sembahyang, maaf. Lamun dengan tentu-tentu mai pirang tidak wajib. Sak wajib sembahyang dengan sak ngerengah, berarti meleng kan wadunya. Soal yang tidak wajib sholat itu 3 katuan, maaf. Anak yang masih belum balik dengan jogang di tengah pirang, tidak wajib mikir. Lalu mulai pilih pirang dia berdosa. Beda. Dengan tentu main simpirem dek ngasa aja, dek berdosa, tidak wajib sholat. Ya. Lalu nikah piara kepiran mau berdosa kata. Ya. Ya pun dalam kitab Bayanul Haq dijelaskan bahwa yang 5 waktu niki dibuat menjadi 5 huruf. Alif dia jadi huruf Zohor, Lam dia jadi huruf Nasar, Ha ia jadi huruf Maghrib, Mim ia jadi huruf Isya. Ada jadi hurufnya subuh dirangkai menjadi Alhamdulillah. Segala berdiri alif, ruku lam awal, sujud lam akhir, tokon hak menjadi kalimat Allah. Berarti dirangkaikan menjadi Alhamdulillah. Sangka segala bentuk amal ibadah tidak tergantung sholat. Tergantung sholat. Ketika telah belum selesai di dalam itu niki akan beranjak menjadi 9. Tentu kalau dikaitkan 9 niki dengan bulan adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Baru bulan 7 kenunjuk bulan Rajab. Bulan 6 bulan Rabiul, hari besar Islam secara hakikat. Disebut di dalam nalung itu jiwa, di dalam kematian. Tentu kalau dikaitkan dengan ilmu 9 niki, sapi itu roh kekarim 2 jadi 9. Zahir dan batin baru jadi 9. Sehingga 9 niki adalah sehingga tanggal 9 orang wukuf di padang Arafah. Karena angka 9 niki adalah angka pengembalian diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sangka pira-pira kali kalian 9 jadi 9. Pira-pira jadi kalian 2 kali siwa balu 12. Sakit tunggu balu siwa. 3 kali siwa 27. 2 tunggu pitu siwa. Tulang panjang siwa. 4 kali siwa 13 6. 3 tunggu 6
siwa. 5 kali siwa 45. 4 trombot 5 siwa. 6 kali siwa 54. 5 trombot 4 siwa. 7 kali siwa 60 telu. 6 trombot telu siwa. Balu kali siwa 72. 7 trombot 2 siwa. Siwa kali siwa balu puluh sekit. Balu trombot sekit siwa. Pengembalian diri yang sejati. Sehingga di bulan yang 9 ini adalah disebut bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Seperti pelunggu sidatian ini, kalau lagi ke dalam diri pelunggu sidatian ini, terbentuklah jadi manusia yang sempurna di dalam bulan yang 9 dalam perut ibu. Kalau pelunggu sidatian ingin untuk jadi manusia yang lahir, manusia yang kembali kepada Allah, satu syaratnya, kalahkan nafsu. Ketika kelompok tidak mampu mengalahkan nafsunya, pada kita lah yang kalah. Kalau kita mampu mengalahkan nafsu, kita yang mengatur dia. Tapi kalau kita kalah, maka kita lah akan diatur oleh dia. Sehingga kalau pelunggu sidar lahir jadi manusia dan kembali manusia, tidak ada pertanyaan. Kalau lain ruwen lahir jok dunia ditulak jok nenek, ya pun belum pertanyaan. Iya. Ya pun boleh baca diri. Nenek sendiri kena menurut dalam Al-Quran. Kalau kita bakal kafa binafsika yawman kasih. Baca yang ada pada diri. Petunjuk yang ada pada diri. Kitab yang ada pada diri. Apa itu? Hati. Ya pun bersabda Nabi, istafti qalbaka wa in aqtauka. Silakan Anda minta nasihat pada hatimu sendiri. Sekali mau tahu tegur si hati dia biar dengan tahu tegur diri aman. Lalu ampun ditegur si dengar dia tahu tegur diri. Yang pun dijaga isi dengar dia tahu jaga diri. Ya sila baik mana dia tahu jaga diri dengan polisi wah jaga mau penjara. Dengan jaga si polisi itu dengan dah jaga hari kan no. Dengan dah jaga hari. Saya kan sering yang sampaikan, ia pun datang masa sepi malaikat mungkar do kubur, lasing waktu masa sepi itu kira gawe mungkar. Iya. Sila dia mungkin nak gawe mungkar oleh rame. Ya masa sepi doang tu milik ganggang kami di sila kan. Ya. Kenapa? Ini bentuk pembuktian bahwa apa yang kita perbuat di dunia itulah yang kita temukan di akhir. Karena sepi itu gawe mungkar, maka sepi itu datang mungkar. Padahal mati ini kinu pada nikmat, pada dipira mulai tebarkan. Karena ada dua dia baru melek. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan ini berdua dia melek. Kan seolah-olah petunjuk di pribadi pelunggu sidar tiang bahwa mati ini pada dipira. Waktu nasi firman asal ke dengar duit dia terasa lain alam termasalah. Lain alam. Lalu makan tunggu dengan sepi yang pun ada malaikat mungkar lain alam pelunggu sidar tiang. Itu bentuk petunjuk pada diri pelunggu sidar. Waspadalah saat sepi. Ada saat mampu kalahan kemungkaran yang ada pada diri kita. Itu maksudnya. Iya maksud. Berdilah mampu mengalahkan mungkar saat kita hidup di dunia, sama artinya kita kalahkan mungkar nanti di alam barzakh. Inilah maksudnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ad-dunya mazanul akhirah. Dunia tu gawe apa sadai itu akhirat. Sehingga satu-satunya jalan untuk mengalahkan hawa nafsu lah pelunggu sidar yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa niki bentuk ibadah yang tidak diketahui oleh sesama manusia. Dan ketahui si manusia sebenarnya. Betul-betul adalah orang yang beriman yang diperintah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman. Berarti tidak diperintah orang Islam. Ya kenapa? Yang diperintah orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti Islam. Kalau Islam belum tentu beriman. Nah, saya tak tahu tapi kali ini makin peluk. Lamun dia puasa berarti dia tidak beriman kata. Karena yang diperintah oleh Allah orang yang beriman. Malah ibarat kepala desa poh kadus makin. Seluruh kadus di desa Suwangi coba nganjek
Kan dia mungkin akan merasa diperintah orang yang tidak jadi kadus. Dia mungkin asal mengandang dengan jadi kadus. Berarti akan merasa diperintah adalah Pak Kadus. Bagi orang yang tidak jadi kadus, tidak mungkin akan merasa diperintah. Begitu juga, hai orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Tentu orang yang berimanlah yang melaksanakan puasa. Bagi orang yang tidak beriman, mustahil dia akan melaksanakannya. Saya nggak tahu ada perbedaan diri di bulan puasa. Makin siapa yang beriman, siapa yang tidak. Udah dia beriman, ya pasti di puasa sih. Iya. Orang-orang yang tidak berpuasa ini jangan dihina, jangan dicaci maki. Itu tugas bagi orang yang beriman. Bagaimana caranya supaya bisa jadi orang beriman? Dong burung di puasa mudah waduh lu malik. Iya, itu jadi tugas pelunggus dia. Iya. Jadi tugas orang yang beriman membuat orang jadi beriman. Lamun ya burung besi aja burung nyari puasa lah. Nikilah rahasia 9 yang sebenarnya. Sehingga untuk pengembalian diri menjadi Idul Fitri yang sejati. Sehingga di dalam bulan Idul Fitri, pengunjung Idul Fitri niki terjadi secara tradisional adalah mudik. Mudik. Sebenarnya niki adalah merupakan petunjuk bagi pengungsi yang setelah duri ini suci, pernahkah ada yang terbenak dalam batinmu adalah ingin kembali mudik kepada Allah? Tidak, membalik kan? Iya. Lalu kadang-kadang kita ingin dibanding mudik, kadang di mana ongkos, kadang-kadang di mana bekal, kadang-kadang di mana balik tiba. Ini yang pernah tertarik untuk mudik. Iya. Ini namanya orang Idul Fitri kembali sedikit. Iya. Sehingga Idul Fitri yang sejati itu bukan bentuknya pakaian baru. Laisal id lebih bisa jadi wala id taqwa jadi. Bukan dikatakan id pakaian yang baru, tapi yang dikatakan id adalah takwa yang baru. Itu sebenarnya. Maaf. Takwa yang baru. Semoga lebih gitu. Sejam kurang sejam sedikit lagi. Dari itu besok ngaji sila kembali pribadi teman. Rata-rata kita berilmu tapi terkadang belum kita praktikkan. Kamangke lamun ngaji, mangke lamun tabai contoh dari dengan summary lalu itu, dengan summary lalu doa. Kita jantik teman utar kan. Lagu-lagu teparan di umat Nabi Muhammad kan. Iya. Dalam hubungan manusia ini sangat menentukan dalam hablum minallah. Dari ndara kena tak sembahyang, tak saling kewa. Ndara kena tak puasa, lamun tak saling kewa. Mana? Hablum minan nas dikit. Lamun Allah Ta'ala jadi taraguan maha pengampun ketua. Tapi sesama manusia ini bisa bisa saling bermaafan. Rata-rata lamun boleh kubur kena maafan kis lamun kena gitu. Lagu niki sakadang kis sakadang dia besia. Lamun kajedah besia dan depende itu betal teh. Nyebur. Pengalaman le orang bukan. Ndek pengalaman teh jangan. Pada dong di sebagai. Pada nana. Sebagai timur mana? Sebenarnya sakanjen wajib saling maafan sakanjen besia. Lagu terkadang kan bareng kanjen berselamat sakanjen saling demen. Maaf mau sementon. Lagu dia besia anu. So, pas sakanjen besia dan dipilih saling memaafkan. Itu bentuk adalah untuk menutupi kemunafikan. Kadang-kadang tetangga terkait bermasalah dipilih selamat, lalu dia perayu lalu belum selamat. Yang membutuhkan ongkos, maaf. Namun kiri kawan ini adalah membutuhkan pengorbanan gengsi. Enggak sih. Lalu enggak minta bongok jangan sementon gawe ebane. Soal itu dong ada itu dong ada. Namun tak datang itu jandar arah tuang guru arah ustaz inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang takwa. Cukup. Saya wah di mana jadi ustaz, di mana jadi tuang guru. Pokok takwa. Definisi takwa ini tegal suruh nenek saya terdai jauhan pembalak nenek bisa itulah definisi takwa. Cukup sudah. Dia tak perlu jadi tuang guru, tidak perlu jadi ustaz. Bisa terdai itu sudah. Lagu karakter ketawa di kamu di sembahyang, di kamu di saling kewa entar dikanggo lekat rata-rata ketawa aku masih depur bodoh baik di media mati benar tuang guru baca mutakin iya tuh ada peringat musa irut dan peringat kedok iya diminta mati tuh tak peringat bareng
Nggih, bareng muni ketuan kedua mak ikhwanuka, jawab kedua selaku semeton. Anu nang budak apa nenek dijajah-jajah. Iya, wa annal hisabah kun yang dihitung, wa annal mizan akan ditimbang. Kena jauh ni muni lagu papa yang ditimbang, kowe madu bareng undar misi. Berbe jari. Ya, demene mate itu yang undang tuang guru kena wa maki belah tukang bena kiblat. Musa irup jadi bala pe masjid tu, anggap balik di sembahyang. Arono merah masjid kedua biasa orang bukan sarapan masjid ni kira sembahyang kedua. Beli pemerama masjid si parah itu ya. Sedikit-dikit masjid dapur kena aku. Terembukan di suahanmu jadi. Dia tersinggung. Darah. Orang kata guru. Dia merapat sana aku demi ngembang Ngantuk. Bersih sida no 081 sida contoh dia mati. Allah. Lagu mendis betul maaf niki. Betul selaku. Cuma kan kita saling peringat niki jam. Hendak berdosa tiang ditepati. Tidak apa-apa pelunggu sida tiang tidak mau mendengar tiang, tapi pelunggu sendiri akan salah. Kesempatan makin saling nasihat. Mudah mati yang berhenti nasihat. Sehingga bentuk jawaban yang ditalkin niki adalah bentuk yang mestinya kita praktikkan saat hidup. Cerita jamak maaf ketua. Ini bentuk yang mestinya kita praktikkan dalam kehidupan dunia. Apa yang menjadi isi talqin jawaban niki sebenarnya. Percuma kita berjawab di dalam talqin niki walaupun diajar tuan guru, sementara waktu kita hidup tidak pernah kita praktikkan. Ya udah lah tahu tuan guru kan tuan lemak ya aja kena orang maki belatu kalau di sembahyang. Oh, lah dijajah nenek. Ya kan sangkut jaga cerita niki. 2 minggu yang lalu tiang dijemput jok Selong. Isi arak supir iki oleh Darmaji. Ia datang sikur razia gabungan. Mau ngijik supir niki beseri. Yo make tati on kena. Dar asim ke bapak, mai kajah memain. Apa bapak? Dedek leger. Jadi ya kena. Dedek takut. Polisi polantas dia selaku manusia doang, makhluk nenek doang. Mau bareng jawab, apa lu gak jawab? Ada sih, ada. Uni bareng. Dia tahu bapak diboyak. Di dunia ini kan dia ni terpajar di menan. Fala yubzi'aka wala yuhibab fa innahuma khalqu min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Dia takut dia pada dari makhluk nenek. Dia tahu dia takut tapi dia patu dia coba. Yang di dunia doang pajar. Sedia ke tes itu kat Tuhan. Dia takut tadi kepada tadi manusia dia dapat dia tahu bapak. Jawab barang pun ada sih ada ni dia kami ya bapak. Terpasang ganti juluk kebetulan dia Mak Piasim. Yang bukan ganti juluk kayak saliwat. Artinya baru di dunia doang semeton, dia bani lah mud sadar. Berarti jauh aneri itu mungkar itu pada diri sendiri. Okay. Jauh diri tetap mungkar itu sebenarnya, bukan kepada polisinya. Pada bukan kita. Ternyata lamun Tuhan lengkap, berubah polisi niki tidak jadi mungkar, jadi ridhoan dia. Menjadi orang yang marah siap, hormat dan terus. Nah niki lebungka macam-macam udah rasiunya turun nuni apa lagi malaikatnya Allah. Nah mari kita dunia ya, mari coba pikir wa anna liqa Allah taala bi ahlil haqqi haq sabau bedaikan ke nenek tu akhirat dengan satu tetu tahun nenek uli itu mari berbiade di mataran al-mukarram tuang guru ustaz dikenal nek dia bedahi karena ia nilai talqin wa anna liqa Allah taala li ahli haqqi haq. Sabau budaya ke nenek dengan saya tentu ketahuan. Ia kena tentu. Ia kena. Karena dengan ketahuan niki yang cinta. Dengan cinta niki sandarah tunduk mati lamun tentu cinta. Sangat jangan percaya pelunggu sidat yang menyebut dirinya marifat bahwa dia tidak melaksanakan perintah Allah itu pendusta. Karena kamu tercinta aja apapun tak suruh pasti itu mati. Ya sila bayar dia tak baru kenal di cewek makin mau cinta. Katuan beliang pulsa 100.000 siap. Ya karena cinta. Iya. Beliang buluan 2 kerowong oke karena cinta. Ternyata kecintaan saya yang tidak bisa dilihat dengan mata bisa dibuktikan dalam bentuk zahir. Berarti zahir saya yang sanggup beli pulsa, zahir saya yang sanggup membawa buluan itu adalah bentuk kebesaran cinta saya yang tidak bisa dilihat dengan mata. Berarti bentuk kecintaan pelunggu sujud kepada Allah, apapun bentuk perintah Allah wajib dipatuhi. Itu namanya orang cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.